azakum min abadin ahida. Ubadalakum minallahi wa zakki may yasha. Wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah masih memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita bersama. Tanda Allah masih memberikan rahmat dan nikmat itu, Allah mudahkan juga kaki kita melangkahkan ke masjid ini. Maka sama-sama kita bermohon kepada Allah. Kita yang datang pada waktu zuhur ini, kita bermohon kepada Allah setiap langkah kaki kita itu mendapatkan pahala dan diampuni dosa kita. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, kullu khutwatin yahtuha ila sholah. Setiap langkah yang menuju tempat solat, yaktubalahu, akan dicatat dalam kitabnya. Apa saja yang dicatat? Yang pertama biha asana, satu kebaikan. Yang kedua biha say'a, menghapuskan satu keburukan. Mudah-mudahan kita yang datang pada zuhur kali ini, setiap langkah kaki kita mendapatkan pahala dan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak kaum muslimin, jamaah zuhur rahimakumullah. Sambil menunggu saudara-saudara kita, bapak dan ibu kita kaum muslimin dan muslimat mengambil wuduk untuk melaksanakan salat berjamaah, maka pada kultum yang singkat kali ini kembali kita bacakan firman Allah dalam surat Nur, surat yang ke-24 ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan tersebut, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mereka melakukan perbuatan keji dan mungkar. Wallahu fadlukum alaikum wa rahmatuhu mazakum min abadin abada. Sekiranya tidak karena rahmat dan karunia Allah, maka sesungguhnya kita termasuk kepada pengikut setan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam ayat tadi dikatakan bahwasanya ada dua kata yang disampaikan. Jika bukan karena rahmat Allah, maka kita termasuk kepada pengikut setan. Padahal dalam ayat-ayat Allah katakan bahwa setan itu bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Di mana contohnya Ustaz? Inilah contoh mungkin barangkali bagaimana kami bukan kena mendapatkan rahmat, tentu kami menjadi pengikut setan tersebut. Di mana contohnya Ustaz? Ketika azan berkumandang, kita sibuk dengan dagangan kita, sibuk di pasar, sibuk ada orang yang jual beli, ada yang di kantor dengan pekerjaannya. Lalu kapan melihatnya? Apakah kami mendapatkan rahmat dari Allah atau belum? Dalam ayat tadi dikatakan, maka sesungguhnya di antara contohnya adalah ketika azan berkumandang ini. Terkadang jemaah Jumat jemaah zuhur rahimakumullah, ketika azan berkumandang, ada saudara-saudara kita yang mengajak untuk melaksanakan solat. Di antara bunyinya, Pak, solat kita ke masjid lain, uranglah azan. Mungkin ada di antara kita pada waktu itu yang menjawab atau tak katakan di awak, beko setelah solat, waktu ko kan masih panjang. Atau mungkin barangkali, apulai solat zuhur ko kan masih panjang waktunya. Atau mungkin barangkali ada yang mengajak kepada kita, Pak, solat kita ke masjid lain. Mungkin ada yang tak jawab atau tak katakan di awak. Mungkin di antara jawapannya adalah, siko setelah solat kan sama sajonya. Solat di rumah atau di kadai dengan ke masjid kan ada mungkin barangkali. Kalaulah mungkin barangkali terjawab dewak model tadi, waktu zuhur ko masih panjang, atau mungkin barangkali siko setelah solat, tak perlu kita ke masjid, sama saja solat di rumah atau di masjid atau di kadai. Itu artinya wallahu fadlukum alaikum, kita belum mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, rahmat dan nikmat itu sebenarnya kalau berbicara tentang rahmat dan nikmat,
dalam kehidupan sehari-hari sudah kita minta rahmat itu tanpa kita sengaja. Apa contohnya? Habis solat kita berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa ilam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Tuhan kami termasuk kepada orang-orang yang zalim. Juga bukan karena rahmat-Mu, tentu kami termasuk kepada orang-orang yang merugi. Itu doa kita. Lalu masuk masjid juga kita minta rahmat. Apa doanya? Allahumma tafli abwaaba rahmatika. Juga kita minta rahmat. Dan bahkan bertemu dengan saudara kita juga kita minta rahmat. Apa bunyinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kita minta rahmat. Dan bahkan dalam penghujung kehidupan dunia ini juga kita bermohon kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat. Doa yang kita sampaikan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Juga kita minta rahmat. Jemaah rahimakumullah. Artinya apa? Begitu penting rahmat itu dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita sampaikan habis solat kita minta rahmat. Dalam solat juga kita minta rahmat. Rabbi firli warhamni, ampuni kami dan berilah rahmat kepada kami. Bertemu dengan saudara juga kita minta rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kita minta rahmat. Dan bahkan di penghujung kehidupan kita dalam sakaratul maut juga kita minta rahmat. Wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Kira-kira rahmat tersebut yang sepanjang hari sepanjang malam kita minta kepada Allah sudah sampaikah pada kita yang hadir pada hari ini? Tentu pertanyaannya buat kita masing-masing. Kalau tidak, tentu seperti yang kita ceritakan di awal tadi, ketika azan berkumandang diajak solat berjamaah, mungkin barangkali ada tajawid dewa, pak solat kita ke masjid, ada mungkin barangkali takatokan dewa, beko solat waktu ku kan masih panjang, apalagi solat zuhur. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apa tanda orang yang sudah mendapatkan rahmat itu? Apa tandanya? Kalau tandanya yang belum mendapatkan rahmat, tadi kita sudah contohkan ketika azan berkumandang, mungkin barangkali tajawid dia beko solat waktu ko masih panjang, atau mungkin dan kedua siko solat di kadai kola solat kan sama sajonya solat di kadai dengan di masjid. Itu tanda orang yang belum mendapatkan rahmat. Kalau orang yang sudah mendapatkan rahmat, apa kata Allah dalam surat yang lain, surat yang kedua setelah surat Al-Alaq itu turun, yaitu surat Al-Mudassir, yaitu ya ayyuhal mudassir, ya hai orang-orang yang tidur. Kita dikatakan kalau belum mendapatkan rahmat, Allah mengatakan kita kepada ya mudassir, yaitu wahai orang-orang yang tidur, orang-orang yang berkumul. Apa di antara orang yang tidur itu? Setelah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang yang sudah mendapatkan rahmat itu, dia akan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Ketika azan berkumandang, kalimat yang pertama dikumandangkan adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Itu tanda orang-orang yang sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana peringatannya ketika orang-orang yang sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersegera untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala tersebut. Caranya ibarat meminta buah rambutan. Ada tetangga kita punya buah rambutan, kita ingin memintanya. Lalu bagaimana cara memintanya? Tentu kita temui orang yang punya rambutan itu. Apa caranya? Bapak, ibu, minta kami buah rambutan. Apa katanya? Silakan ambil buah rambutan itu. Lalu bagaimana? Apakah sudah dapat kita rambutan? Tentu belum, jamaah rahimakumullah. Bagaimana caranya? Datang kita ke rumahnya. Lalu bagaimana? Itulah maksud rahmat dari Allah
Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan berkumandang, kita penuhi panggilan Allah, baru kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam solat kita meminta, di antaranya adalah rezeki yang Allah berikan. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Dalam solat salah satu yang kita minta adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga rambutan tadi, kita penuhi panggilan orang yang punya dulu, datang kita ke rumahnya, lalu bahas setelah itu silakan ambil buah rambutan. Lalu bagaimana? Sudah dapatkah kita buah rambutan? Tentu belum. Caranya dekati batangnya. Bagaimana cara mendekati batangnya? Tentu kita baca buah rambutan, batang rambutan tersebut. Kalau nyoba samui wak baca ronyo kita mambia. Kalau batangnya tinggi, buahnya tinggi, tentu kita baca bahas supaya wak ambil penggalan atau kita ambil janjang. Artinya roh jemaah rahimakumullah, ketika rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, caranya yuk kita dekati orang yang punya rahmat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya bahwasanya ungkapan rahmat dan nikmat itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang jemaah rahimakumullah, buah rambutan lah dapat, ndak lomo kita datang kemari batu sebab kita siko meminta buah rambutan, siko kita minta rezeki. Terkadang setelah Allah sudah akan beri rezeki, ndak mua datang kita kemari lai. Kira-kira minta besok lai kamu, lai kabitu. Kalau kita dengan manusia patanglah buah dia, tapi ndak mua datang kemari, ndak buat terima kasih. Kira-kira kita orang Minang kita tahu nyoba terhati, nyoba etika, nyoba sopan santun. Begitulah rahmat dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dapat kita rahmat itu, dekati orang yang punya rahmat itu, yaitu Allah. Di mana rumahnya? Di masjid yang sediakan oleh kita semua. Jemaah rahimakumullah. Itulah kultum yang singkat pada petang hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti doa yang kita sampaikan. Masuk masjid bertemu dengan saudara, dalam solat pun juga kita minta rahmat. Apa itu sebenarnya rahmat itu? Yaitu haza basaru inas hudaw wa rahmatu liqaumi yuqinun. Yaitu rahmat itu sebenarnya adalah yaitu Al-Quran. Dalam surat Al-Jasiyah ayat 20 Allah katakan rahmat itu yaitu Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bulan lalu kita peringati maulid nabinya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus membawa rahmat bagi seluruh penjuru alam dunia ini. Kira-kira kaum muslimin jamaah rahimakumullah, pada sampai hari ini sudahkah kita mendapatkan rahmat yang dibawa oleh Allah, yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tujuannya adalah membedakan antara halal dan yang haram, hak dan yang batil. Cara mengujinya orang mendapatkan rahmat itu ketika azan berkumandang, apakah sudah melaksanakan solat berjamaah, memenuhi panggilan Allah. Kalau belum, artinya rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala belum sampai kepada kita. Walaupunlah kita minta sepanjang hari, uji budak watat da'i iza da'an, kata Allah, falyastajibu, mintalah kepada aku, pasti akan aku kabulkan. Seperti orang yang punya rambutan, nyula mengabulkan, tapi buah rambutan lun dapat dewa, sebab usaha untuk mendekati orang butang rambutan tadi belum kita laksanakan semaksimal mungkin. Kalau nyoba samui, tentu kita berfikir, kalau batangnya tinggi pun kita berfikir supaya dapat buah rambutan tadi. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kultum yang singkat kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan sampai kita meninggal nanti ketika sakaratul maut, wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut, tetap Allah berikan kepada kita yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Ketika azan berkumandang, selalu kita memenuhi panggilannya. Itulah termasuk dalam pantun orang Minangkabau, dikatakan kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita kan sama sebenarnya, baik pedagang, pengusaha, pejabat, sebenarnya sama. Untuk memuliakan seseorang,
dalam pepatah Minang, didahulukan selangkah, ditinggikan selangkang. Kira-kira dalam kehidupan kini, lai kita pakai pepatah itu, di antaranya orang yang mendapatkan rahmat. Itu mungkin barangkali yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah